kita mengalami kesengsaraan. Kesengsaraan. Itu istilah yang jarang orang mengerti, bahwa kesengsaraan itu adalah satu situasi psikososial yang membuat orang tidak lagi punya harapan. Bukan tidak berdaya, walaupun dia berdaya, dia tidak punya lagi harapan. Kalau kita bikin kualifikasi sedikit, saya bisa menahan pain, rasa sakit secara fisik. Bisa. Saya bisa menahan, di atas itu adalah suffering, penderitaan. Karena kebijakan sosial yang buruk, saya nggak dapat bansos, saya masih punya extended family, maka suffering itu masih saya bisa tahan. Itu pain adalah rasa sakit badannya, suffering adalah rasa sakit sosial. Tetapi misery itu adalah rasa sakit batin, nggak punya harapan. Itu yang disebut sebagai kesengsaraan. Sakit secara pain, sakit fisik, sakit secara suffering, kita sebut penderitaan, tapi kesengsaraan itu adalah misery. Itu yang terlihat sekarang di dalam masyarakat kita, misery. Karena orang kehilangan harapan. Orang yang kehilangan harapan, dia nggak tahu mau bikin apa itu. Di dalam sosiologi Jacques Rancière disebut part of no part. Dia adalah bagian dari yang bukan bagian gitu. Jadi kita masuk di situ. Jadi betul tadi keterangan ringkas dari Mbak Vivi, Profesor Vivi tadi menerangkan apa artinya misery dalam bahasa Indonesia, kesengsaraan. Dia nggak bisa diukur dengan secara makro ekonomi atau segala macam skala kuantitatif. Karena ini menyangkut penerimaan batin orang terhadap rencana hidupnya. Rencana hidupnya berantakan bukan karena COVID, tapi karena stupid, karena kebijakan yang bodoh dari kekuasaan. Kalau COVID dia merasa oke, COVID saya tahu COVID, saya mau vaksin. Berapa efikasi vaksin? Nggak ada soal buat saya, 20% efikasi vaksin, saya terima. Tetapi efikasi vaksin itu hanya berguna walaupun 20% kalau kekuasaan efikasinya 100%. Ini kekuasaan efikasinya 0,2% itu. Jadi itu yang disebut misery. Kita nggak punya harapan tuh. Jadi keterangan-keterangan yang diterangkan oleh para pakar melalui statistik segala macam itu hanya untuk menunjukkan bahwa ada kebijakan yang ngaco itu secara statistik. Tapi yang lebih dari itu adalah misery tadi itu. Kesengsaraan, bukan penderitaan ya. Kesengsaraan. Harapan hilang, itu intinya. Jadi kalau ditanya tadi apa yang mau kita lakukan, ya masalahnya kita tahu semua. Presiden, kita inginkan beliau itu mengetahui masalahnya. Tapi masalahnya adalah presiden tidak mengetahui masalahnya dia tuh. Bahwa dia tidak diperlukan lagi oleh rakyat. Bukan rakyat menolak presiden karena dendam, enggak. Tidak diperlukan. Karena dia menimbulkan misery. Kan pada akhirnya jiwa manusia itu dia sebutkan secara statistik atau enggak, disuruh apa enggak, bahasa tubuhnya bisa dia tahu tuh, saya nggak perlu Anda tuh, saya mau tolong Anda enggak, saya nggak perlu Anda tolong karena saya tahu Anda menyengsarakan kami tuh. Itu yang terjadi sekarang. Setiap kali Bapak Presiden tampil di TV, kita gemetar, apalagi yang mau diucapkan. Mak-mak itu merasa sebaiknya nggak usah lihat wajah Pak Presiden deh, karena kita bisa urus diri kita sendiri itu. Itu yang terjadi, yang disebut tadi misery. Kesengsaraan menyebabkan orang nggak peduli lagi, kepemimpinan macam apapun orang nggak peduli itu. Jadi ini kok kondisi kita sebetulnya. Dan karena itu kalau tadi kita hitung secara statistik, silahkan survei. Saya baca beberapa survei internal para partai, menganggap Presiden Jokowi, elektabilitasnya kalau sekarang tinggal 20%. Kalau saya bikin plus minus errornya, margin of errornya, mungkin memang tinggal 14% itu. Jadi dalam keadaan tinggal 14%, para penjilat ini makin ngamuk, makin meraung-raung tuh, ingin mau menerkam oposisi gitu. Itu yang menjelaskan kenapa dalam kasus kemarin seluruh buzzer tiba-tiba dikeluarkan untuk mengepung oposisi. Seolah-olah oposisi mau demo tuh. Kalau presiden kuat, legitimasinya sebut aja ya 52%, ya nggak usah panik. Jadi buzzer ini adalah tanda sosial hermeneutics politik bahwa kekuasaan memang tinggal 14%. Jadi itu sinyal utamanya. Jadi kita mulai sebetulnya menganalisis masalah dari situ, dari sinyal utama bahwa secara kuantitatif dukungan pada presiden di bawah 20%. Secara psikologi misery itu udah menyebar melalui WA dan semua orang
berupaya untuk ngasih tahu ini apalagi sih dia di TV. Bayangkan misalnya, saya juga membayangkan lebih dari itu, Bu. Kalau Pak Presiden lagi bikin rapat dengan kabinet, itu kan online semua tuh. Pasti setiap menteri itu punya WA group tuh dan saling kirim WA. Ini dia mau ngomong apa ya? Apa yang dia mau putusin? Kita mau ngomong apa nanti ketika bertemu dengan rakyat? Jadi udah segitu psikologi misteri dari bangsa ini. Jadi kalau di tema tadi Pak moderator bilang, apa masalah bangsa ini? Bangsa ini nggak ada masalah. Yang punya masalah adalah pemimpinnya itu. Jadi silahkan kita fokus pada masalah si pemimpin, bukan masalah bangsa ini.